Bab 2. Agama Hindu. Sejarah perkembangan agama Hindu. Perkembangan agama Hindu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Hindustan yang telah berusia ribuan tahun. Agama Hindu dipercaya telah ada semenjak masa India Purba di mana bangunan dasar agama Hindu disusun di atasnya yang bersumber pada dongeng-dongeng serta budaya masyarakat yang berkembang sebelum kedatangan bangsa Arya, di mana kedatangan bangsa asing itu memberikan warna dan pengaruh terhadap budaya lokal setempat dengan melahirkan suatu kepercayaan yang disebut dengan agama Hindu. Atas dasar inilah maka kepercayaan itu disebut dengan agama Hindu, kerana di dalamnya mengandung adat istiadat, budi pekerti, dan gambaran orang-orang Hindustan. Sebutan lain agama Hindu adalah agama Brahma yang wujudnya sudah terbentuk sejak permulaan abad ke-8 SM, iaitu suatu kekuatan yang besar yang mempunyai daya pengaruh yang tersembunyi yang memerlukan amalan-amalan ibadat, seperti membaca doa-doa, menyanyikan lagu-lagu pemujaan, dan memberikan korban-korban. Dari Brahma inilah diambil kata Brahmana, yang merupakan gelar bagi pemuka-pemuka agama itu yang dipercaya kerana ketinggian ilmunya dan mempunyai hubungan dengan unsur ketuhanan. Dengan sebab ini, mereka menjadi pemuka agama atau pendeta, yang tidak boleh sembarangan upacara korban dilakukan kecuali di hadapan 30 dan melalui mereka. Panjangnya proses perjalanan pembentukan agama Hindu sejak dari ribuan tahun SM hingga sekarang, mengakibatkan kerumitan dan kesulitan untuk memberikan gambaran secara pasti dan menyeluruh tentang perkembangan agama ini. Namun para peneliti agama Hindu membagi perkembangannya dalam 5 period, iaitu pertama, masa awal pembentukan atau masa Veda Samhita, adalah sejak datangnya bangsa Arya di Punjab, tahun 1500 hingga 1000 SM. Kedua, pengaruh ajaran Brahmana yang mengutamakan upacara korban, tahun 1000 hingga 750 SM. Ketiga, masa Upanishad, iaitu masa penafsiran dan masa perubahan, tahun 750 hingga 500 SM. Keempat, masa keagamaan Buddha, tahun 500 hingga 300 SM. Dan kelima, adalah masa berkembangnya agama Hindu sampai sekarang sejak abad ke-3 Masehi. Tiap-tiap period memiliki bentuk yang berbeza satu dengan yang lain, sesuai dengan perkembangan budaya dan sosial masyarakat. Secara umum tiap-tiap period tersebut memiliki ciri utama, antara lain period pertama. 1. Unsur-unsur yang melahirkan peradaban agama. 2. Kitab-kitab agama Veda. 3. Pengaruh kepercayaan dan adat istiadat agama ke dalam masyarakat. 4. Kedudukan agama di India pada masa itu. 5. Kedudukan keluarga dalam agama ini. 6. Organisasi politik dan masyarakat di zaman Veda. 7. Kehidupan manusia dewasa itu, yang disebut dengan masyarakat orang Arya. 8. Dasar-dasar pengajaran ketuhanan pada masa Veda. 9. Rig Veda adalah kitab-kitab yang terlengkap dan yang terpenting untuk agama Veda di India. Period kedua. 1. Soal pemerintahan. 2. Kekuasaan raja yang mutlak. 3. Administrasi negara. 4. Pajak-pajak yang wajib dibayar penduduk. 5. Mendirikan keadilan dalam masyarakat. 6. Syariat-syariat agama adat-adat masyarakat. 7. Hukum-hukum mengenai kejahatan. 8. Hukum Tuhan. 9. Masalah tentara, susunannya,
alat senjata, dan teknis peperangan. 10. Bercocok tanam, perniagaan dan perdagangan, peraturan jual-beli, riba yang boleh dan yang terlarang, nilai ahli-ahli pertukangan dan perniagaan. 11. Hal ehwal wanita, wasiat Brahma untuk membela kaum wanita, hukum zina, kewajiban-kewajiban suami dan isteri. 12. Kepercayaan orang Hindu terhadap ketuhanan, wahdatul wujud, reinkarnasi, nasib manusia di dunia dan di akhirat yang berhubungan dengan amalnya sehari-hari dan bagaimana pengaruh agama terhadap masyarakat manusia di zaman Brahma. Period ketiga. 1. Hanya 1000 tahun saja agama Buddha mendapat kedudukan baik di India, kemudian ia terusir dari sana pindah ke Tiongkok dan lainnya. 2. Berkembang bangunan-bangunan agama dari batu di zaman Buddha. 3. Agama Buddha, kitab Lela Wista, peradaban Buddha, mazhab karma, dan lainnya. 4. Agama Buddha terukir di atas batu-batu berpahat dan sebagainya. 5. Agama Buddha termasuk agama yang paling banyak menyekutukan Tuhan. 6. Agama Buddha lenyap dari India. 7. Bentuk masyarakat Buddha. 8. Agama Buddha pindah ke Tiongkok di bawah Fahian dan Hayo Jinsang. 9. Masyarakat Buddha yang dapat kita ketahui. Period keempat. 1. Unsur-unsur agama Brahma baru. 2. Zaman gelap dalam sejarah India antara abad 8 dan 12 sesudah Masehi. 3. Kitab-kitab dan dongeng-dongeng pada masa ini. 4. Bentuk masyarakat dan siasat pada masa ini di India. 5. Masyarakat Hindu pada abad 10 Masehi. 6. Kehidupan pendudukan, pergundikan, pekerjaan raja-raja dan agama penduduk. 7. Bentuk masyarakat raja-raja, serta tabiat dan alat-alat mereka. Period kelima. 1. Pengaruh agama Islam di India, mulai abad ke-11 Masehi sampai abad 18. 2. Sifat-sifat umat Islam yang menguasai India dalam 7 abad. 3. Pengaruh agama terhadap agama Hindu, demikian juga bahasa dan keseniannya. 4. Peradaban Islam masuk ke India. 5. Percampuran peradaban Islam dan Hindu di India. 6. Peradaban Mongol di India pada masa Malik Akbar. 7. Penghidupan raja-raja Mongol di India. 8. Peraturan-peraturan administrasi negara, soal-soal kepentingan umum, perhubungan lalu lintas, pos, pajak, kehakiman, organisasi tentara dan sebagainya. 9. Kedudukan kaum wanita dalam istana-istana Mongol. 10. Perkembangan perhatian bangsa India pada zaman Mongol terhadap ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu adab dan kesenian. 11. Pengaruh raja-raja Mongol dalam lapangan ilmu dan adab di India. 12. Peradaban raja-raja Islam dari lainnya dalam sejarah India setelah Islam. Agama Hindu adalah suatu agama yang berevolusi dan merupakan kumpulan adat istiadat serta kedudukan yang timbul dari hasil penyusunan bangsa Arya terhadap kehidupan mereka yang terjadi pada satu generasi ke generasi yang lain, sesudah mereka datang berpindah ke India dan menundukkan penduduk aslinya serta membentuk suatu masyarakat sendiri di luar pengaruh penduduk asli itu. Kedudukan bangsa Arya sebagai penakluk negeri yang lebih tinggi daripada kedudukan penduduk asli serta pergaulan mereka telah melahirkan adat istiadat Hindu itu yang dianggap menurut perputaran sejarah
sebagai suatu agama yang dianut dan dipegang tata susilanya oleh orang-orang India. Dengan kata lain bahawa agama Hindu adalah kepercayaan bangsa Arya yang telah mengalami perubahan sebagai hasil dari percampuran mereka dengan bangsa-bangsa lain, terutama sekali adalah bangsa Parsi, iaitu sewaktu dalam masa perjalanan mereka menuju India. Kemudian, kepercayaan ini menerima kesan pula di negeri India, setelah berbenturan dengan pemikiran-pemikiran penduduk asli dan dengan falsafah-falsafah dan pemikiran-pemikiran yang telah ada di India dalam beberapa tingkatan sejarah yang berjauhan hingga agama Hindu itu menyimpang jauh dari kepercayaan asli bangsa Arya. Pendiri dan pembawa agama Hindu. Sulit menentukan siapa sebenarnya pendiri agama Hindu yang pertama kali membangun dan menyebarkannya. Tidak seorang pun yang bisa memastikan siapa sebenarnya tokoh yang mengembangkan agama ini untuk pertama kali. Bukan hal yang sulit tentunya untuk mengetahui mengapa demikian, sebab sebagaimana yang kita ketahui bahawa agama Hindu lahir dari pertemuan dua keyakinan besar bangsa Arya sebagai penakluk, dengan bangsa Dravida sebagai penduduk asli yang ditaklukkan ribuan tahun sebelum Masehi. Sejak penaklukan dan penguasaan bangsa Arya atas bangsa Dravida inilah, benih-benih agama Hindu sudah mulai tumbuh tanpa diketahui siapa pendirinya, kerana perkembangan agama ini berjalan secara alami dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, sebagai suatu bentuk kehidupan yang telah mengalami pembauran dua kebudayaan dan kepercayaan. Akan tetapi dalam kepercayaan umat Hindu, agama ini diyakini berdasarkan atas wahyu yang diterima oleh banyak orang suci atau maharshi, dalam waktu yang panjang berdasarkan hasil meditasi atau pertapaan. Maharshi adalah orang suci yang mendapat wahyu dari Tuhan dalam bentuk suara yang ia dengarkan, yang kemudian ia ajarkan kepada umat manusia. Dengan kata lain, Maharshi itu seorang nabi yang menyebarkan ajaran Tuhan berupa agama kepada manusia, sebagai penuntun umat manusia agar dapat menikmati hidup yang damai dan sejahtera. Wahyu Tuhan yang kemudian dikenal sebagai Veda ini, diturunkan kepada beberapa Maharshi dalam kurun waktu yang berbeza-beza. Karena itu umat Hindu tidaklah hanya memuliakan seseorang Maharshi, tetapi banyak Maharshi. Di antara para Maharshi tersebut yang paling terkenal adalah Maharshi Vyasa atau Abhasha, yang memiliki beberapa murid yang di kemudian hari sangat penting dalam penyusunan kitab Veda, iaitu Maharshi Pulaka, Jaimini, Vaisampayana dan Samantu. Keempat murid Maharshi Vyasa inilah yang atas perintah gurunya menuliskan ajaran Veda agar tidak dilupakan. Hasil karya tulis keempat Maharshi ini dikenal dengan nama Catur Veda. Selain Maharshi Vyasa beserta empat Maharshi muridnya itu, adalah Maharshi Wararuci yang menyusun kitab suci Saras Musmucaya. Kitab suci agama Hindu. Kitab agama Hindu terkumpul dalam suatu kitab yang bernama Veda. Veda secara semantik berarti pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi. Arti seperti ini bila mengacu pada makna kata dasar Ved yang berarti mengetahui. Sedangkan bila dilihat dari arti lain kata Ved yang bermakna untuk mengetahui dan menuntun, maka Veda dapat berarti kitab suci yang mengandung ajaran luhur untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan menghindarkannya dari berbagai bentuk kejahatan.
Kitab suci agama Hindu berdasarkan tafsir yang dimasukkan ke dalamnya terdiri atas dua kelompok besar, iaitu kelompok kitab suci Veda dan kelompok Nibanda. Kitab suci Veda terbagi ke dalam kitab Veda Sruti dan Veda Smurti. Kitab Veda Sruti dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar atau catur Veda, iaitu pertama, Veda Mantra yang terdiri dari Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda. Selain keempat kitab suci ini, ada satu kitab lagi yang sesungguhnya tidak termasuk Veda Sruti, akan tetapi kerana isi kitab suci ini langsung dari Batara Krishna yang dianggap sebagai penjelmaan Tuhan ke dunia, maka kitab ini dimasukkan sebagai bagian kitab suci Veda Sruti Mantra, iaitu Bhagavad Gita. Kedua, Veda Brahmana, dan ketiga, Veda Upanishad, terdiri dari Upanishad Karmakanda dan Upanishad Ajnanakanda. Sedangkan kitab Veda Smrti terbagi atas dua kelompok besar, iaitu kitab suci Vedanga dan kitab Upaveda. Pengertian, bagian-bagian serta isi kitab Veda dan Nibanda ini adalah sebagai berikut. Kitab suci Veda. Veda berarti ilmu pengetahuan atau bisa juga diartikan sebagai kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan, berupa mantra-mantra. Kelompok kitab suci Veda ini berdasarkan atas penulisannya dibagi ke dalam dua kelompok, iaitu Veda Sruti dan Veda Smrti. Veda Sruti berarti mendengar, iaitu mendengar wahyu berupa sabda suci dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wahyu yang diterima oleh Maharshi langsung ditulis oleh yang bersangkutan di dalam kitab suci yang disebut Veda Sruti. Kitab suci Veda Sruti ini terbagi atas tiga kelompok besar, iaitu Veda Sruti Mantra, Veda Sruti Brahmana, dan Veda Sruti Upanishad. 1. Veda Sruti Mantra. Kitab suci Veda Sruti Mantra ini merupakan kitab suci paling utama dari agama Hindu. Isi kitab ini ditulis dalam bentuk mantra atau syair. Oleh kerana itu kitab ini disebut kitab suci Veda Sruti Mantra kerana penuh dengan mantra nyanyian pujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kitab suci ini dalam perkembangan selanjutnya dihimpun dalam 4 besar atau Samhita yang dikenal dengan nama catur Veda Sruti Mantra Samhita. Termasuk juga di dalam kitab suci Veda Sruti Mantra ini adalah kitab suci Bhagavad Gita. Kitab suci Veda Sruti Mantra ini rinciannya sebagai berikut. Rang Veda. Kata rang atau rig berarti memuji atau mengucapkan. Yang dimaksudkan di sini adalah mengucapkan mantra suci untuk memuji kebesaran Tuhan. Kitab ini pada umumnya berisi puji-pujian terhadap para dewa yang terdiri atas 10 mandala atau jilid, 1028 sukta atau bab, dan 10,000 mantra atau bait. Yajur Veda. Kata Yajur berasal dari kata Yaj yang berarti korban, persembahan, kebaktian atau yajna. Maksud dari kebaktian di sini adalah persembahan kepada Tuhan atau Brahman. Karena itu Yajur Veda berarti nyanyian pujaan yang dipersembahkan pada waktu diadakan upacara kebaktian kepada Tuhan. Di dalam kitab suci ini memang dihuraikan tentang tata cara melaksanakan upacara kebaktian atau melakukan hubungan dengan Brahman. Kitab suci Yajur Veda ini terbagi ke dalam dua jenis kitab yang terkenal, iaitu kitab Krishna Yajur Veda dan Sukla Yajur Veda. Sama Veda. Kata sama berarti irama atau lagu suci.
Kitab ini memuat petunjuk-petunjuk tentang irama yang benar dalam membaca mantra untuk memuja Brahman. Atharva Veda. Kitab ini dinamakan Atharva Veda berdasarkan nama Maharshi yang menghimpunnya, iaitu Maharshi Atharvan. Isi kitab ini lebih banyak membicarakan masalah keduniaan seperti bagaimana meraih kesejahteraan dan keselamatan hidup. Bhagavad Gita. Kitab Bhagavad Gita sebenarnya bukan termasuk kelompok kitab suci Veda Shruti Mantra. Akan tetapi kerana isinya merupakan ajaran langsung dari Batara Krishna yang dianggap penjelmaan Tuhan ke dunia, maka kitab ini dimasukkan ke dalam kelompok Veda Shruti dan dikelompokkan ke dalam Veda Shruti mantra kelima sebab isinya berbentuk syair. Kitab ini disusun berupa nyanyian sehingga dinamakan kitab nyanyian suci atau nyanyian Tuhan. Bhagavad artinya Tuhan dan Gita artinya nyanyian. Isi kitab ini menjelaskan percakapan antara seorang sisya Arjuna dengan gurunya Krishna tentang ilmu pengetahuan, budi pekerti, kebenaran yang hakiki, disiplin kerja, kebaktian kepada Brahman atau Tuhan. 2. Veda Shruti Brahmana. Kitab suci ini berisi huraian tentang tata cara upacara agama Hindu yang dipergunakan sebagai pedoman buku dalam melakukan upacara keagamaan. Isi kitab ini hanya dikuasai oleh para pendeta yang termasuk dalam kasta Brahmana, karenanya kitab ini dikenal dengan nama Veda Brahmana. Isinya berupa tafsir yang dibuat oleh Maharshi terhadap isi kitab Catur Veda Samhita. Tiap kitab suci Veda ini dibuatkan tafsirnya, terutama dalam hal tata cara pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta sinar kekuatan saktinya para dewa. Kitab Ram Veda, kitab tafsirnya adalah kitab Aitareya Brahmana. Kitab Yajur Veda, kitab tafsirnya adalah kitab Satapatha Brahmana. Kitab Sama Veda, kitab tafsirnya adalah kitab Tandya Brahmana. Dan kitab Atharva Veda, kitab tafsirnya adalah Gopatha Brahmana. Sebenarnya masih ada 3 buah kitab tafsir lagi berupa kitab Sankhyana Brahmana, Pancawimsa Brahmana, dan Taittiriya Brahmana. 3. Veda Shruti Upanishad. Kata Upanishad berasal dari kata Upa yang berarti dekat, kata Ni yang berarti bawah, serta Sad yang berarti duduk. Jadi Upanishad mengandung makna duduk di bawah dekar Sang Shi untuk mendengarkan upadesa atau ajaran ketuhanan, penderitaan, surga neraka, dan moksa. Walaupun sesungguhnya arti semula dari Upanishad ini adalah pelajaran rahasia yang berasal dari Brahman. Kitab ini berisi inti dari isi kitab Catur Veda Samhita. Kitab Upanishad disebut juga sebagai kitab Vedanta, karena dianggap sebagai kitab tafsir terakhir dari Catur Veda. Kitab suci ini terbagi atas 2 bagian, yakni Kitab Suci Upanishad Karma Kanda dan Kitab Suci Upanishad Ajnana Kanda. Kitab Upanishad Karma Kanda memuat ketentuan pokok tentang karma dan upacara keagamaan. Sedangkan Kitab Upanishad Ajnana Kanda berisi ajaran pengetahuan ketuhanan. Veda Smrti. Kata Smrti atau Semerti berasal dari kata Sma yang artinya ingat. Veda Smrti ialah kitab suci yang ditulis oleh Maharshi berdasarkan ingatan atas wahyu yang pernah diterimanya, serta ditambahi dengan penafsirannya. Karena banyak tafsir yang dimasukkan dalam kitab ini, maka nilainya dianggap lebih rendah dari kitab suci Veda Shruti.
Artinya bila ada hal-hal yang bertentangan isi kitab ajaran kitab Veda Shruti dengan kitab Veda Smrti, maka yang dianggap benar adalah isi dari kitab Veda Shruti. Kitab Veda Smrti terbagi atas dua kelompok besar, iaitu Veda Smrti Vedanga dan Veda Smrti Upaveda. Veda Smrti Vedanga. Kitab Smrti Vedanga ini sering pula disebut Sat Vedanga kerana terbagi atas 6 kelompok besar. Setiap kelompok memuat hal yang berbeza satu dengan lainnya. Siksa, kitab ini berisi tuntunan tentang tata cara pengucapan atau fonetika dan langgam dari mantra atau doa-doa yang terdapat di dalam kitab Veda, agar tepat dan benar pengucapannya. Karana kitab ini menghuraikan tentang tata bahasa yang dipergunakan di dalam kitab suci Veda Shruti, menyangkut asal-usul kata, kata kejadian, definisi dan pertumbuhan, serta penggunaan kata atau kalimat yang benar dan tepat. Nirukta, kitab ini memuat keterangan tentang arti kata-kata yang terdapat di dalam kitab Veda Shruti. Jyotisa, kitab ini merupakan kitab tuntunan para pendeta tentang waktu yang baik dan tepat untuk melakukan upacara keagamaan. Canda, kitab ini berisi tentang pembahasan yang menyangkut ikatan bahasa dalam Veda Shruti, yang disebut lagu atau tembang. Kalpa, berisi tentang pedoman praktis untuk tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar mencapai tujuannya. Srauta Sutra, berisi petunjuk tentang tata cara melakukan upacara yajna. Grihya Sutra, berisi tuntunan bagi grihastasrama, iaitu umat yang telah berkeluarga, tentang tata cara upacara keagamaan terutama dalam hal upacara samskara dan panca mahayatnya, dewa, rishi, manusia, pitra, dan buta yatnya. Suwa Sutra, petunjuk rinci tentang cara mendirikan bangunan keagamaan. Dharma Sutra, berisi tentang dharma, masalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh umat Hindu dalam masyarakat. 2. Upaveda. Kitab Upaveda ini terdiri atas 7 buah himpunan, yakni Kitab Upaveda Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda. Kamasastra dan agama, itihasa bermakna ini sudah terjadi begitu. Kitab ini jenis kitab epos, wiracarita, atau cerita tentang kepahlawanan. Ada 2 kitab itihasa yang paling terkenal, iaitu kitab Ramayana dan Mahabharata. Purana, berisi kumpulan cerita tentang pembuktian hukum yang pernah terjadi, upacara agama, tatwa hidup dan lain-lain. Arthasastra, berisi mengenai ilmu pemerintahan negara, terutama yang menyangkut tentang politik dan ketatanegaraan. Ayurveda, berisi menyangkut ilmu kedokteran yang sumbernya kitab Veda Shruti Yajurveda. Gandharva Veda, berisi tentang kesenian yang bersumber pada kitab suci Veda Shruti Samaveda. Kamasastra, kama artinya kenikmatan, asmara, nafsu, keinginan atau hasrat. Kitab ini berisi tentang keindahan dan keharmonisan berumah tangga. Agama, berisi tentang ajaran ketuhanan dan petunjuk tentang tata cara melakukan persembahyangan. Kitab Suci Nibanda. Kitab Nibanda merupakan kitab suci agama Hindu yang tidak termasuk di dalam kelompok kitab suci Veda. Walaupun demikian, isi ajarannya tetap diakui oleh umat Hindu sebagai ajaran yang setaraf dengan isi ajaran kitab suci Veda. Kitab ini berisi tentang ulasan serta kritik, komentar,
atau tafsir Maharshi dan Rishi terhadap apa yang terdapat di dalam kitab suci Veda. Pokok kepercayaan agama Hindu terhimpun di dalam apa yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada merupakan syarat dan jalan mencapai kebahagiaan yang abadi, baik di dunia maupun di kehidupan abadi. Sebagai syarat, kerana Pancasrada harus diyakini kebenarannya tanpa sedikit pun keraguan, sebab tanpa kepercayaan bulat kepadanya berarti tidak ada landasan bagi keselamatan. Sedangkan sebagai jalan, kerana Pancasrada merupakan kanal yang mengantarkan dan membawa manusia yang mengimani kepada kebahagiaan abadi. Pancasrada terdiri dari 5 pokok keyakinan umat Hindu yang wajib diyakini, iaitu percaya dan yakin adanya Brahman, Atman, Karmaphala, Punarbawa, dan Moksa. Percaya pada Brahman. Brahman dalam ajaran Hindu dipandang sebagai zat yang Maha Esa yang ada sejak azali, tidak bermula dan berakhir, darinya segala menjadi ada dan kepadanya segalanya kembali. Tidak ada yang dapat diserupakan dengannya dan tidak ada yang serupa dengannya, kerana zat yang maha besar ini tak terjangkau oleh panca indera dan oleh akal pikiran. Hakikatnya berada di atas jangkauan kesedaran manusia, tetapi eksistensinya dapat disaksikan di mana-mana kerana Brahman meresapi segala sesuatu. Kerana Tuhan merupakan zat yang tak terjangkau oleh indera dan pikiran manusia atau agnidya, maka diupayakan suatu cara mendekati dan mengenali Tuhan yang tak dikenali dalam sebuah simbolisme. Tuhan yang tak dikenali mulai diberikan sifat-sifat malah diberi bentuk dan gambaran yang dapat dilihat, dirasakan dan dipikirkan ke dalam suatu wujud yang disebut dewa. Dewa-dewa ini dipercaya sebagai manifestasi kekuasaan serta sifat Brahman yang terdapat di dalam alam semesta. Maka setiap sebuah fenomena atau kejadian di alam dikendalikan oleh dewa-dewa yang merupakan manifestasi sifat dan kekuasaan Brahman. Dengan begitu, Brahman yang tak berbilang mulai berbilang, Brahman yang tak terhingga mulai berhingga ke dalam bentuk dewa-dewa. Sebanyak fenomena-fenomena alam, maka sebanyak itu pula jumlah dewa-dewa yang dipercaya umat Hindu. Maka tersebutlah Dewa Surya sebagai dewa matahari, Dewa Agni sebagai dewa api, Dewa Wayu sebagai dewa angin, Dewa Chandra sebagai dewa bulan, Dewa Indra sebagai dewa perang, dan sebagainya. Setidaknya ada 33 dewa yang diciptakan Tuhan menurut Rang Veda, yang terdiri dari 8 Wasu, 11 Rudra, 12 Aditya, ditambah dengan Indra dan Prajapati. Yang termasuk kepada kelompok dewa-dewa Wasu adalah 1. Dewa Api atau Agni, 2. Dewa Bumi atau Prithwi atau Dawa, 3. Dewa Angin atau Wahyu, 4. Dewa Langit atau Dyaus, 5. Dewa Matahari atau Surya, 6. Dewa Antariksa atau Sawitri, 7. Dewa Bulan atau Chandra, 8. Dewa Konstelasi Planet atau Druha. Yang termasuk kepada kelompok dewa-dewa Rudra adalah 1. Aja Ikapat, 2. Akhir Bodnya, 3. Wirupaksa, 4. Jayanta, 5. Bahurupa, 6. Aparajita, 7. Savitra, 8. Triambaka, 9. Waiwaswata, 10. Hara. Yang termasuk kepada kelompok dewa-dewa Aditya terbagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok dewa transcendent. 1. Mitra, sahabat.
2. Aryaman, mengalahkan musuh. 3. Baga, pemurah. 4. Twastra, pembentuk. 5. Pusan, energi. 6. Wiwaswat, gemerlapan. Kelompok Dewa Imanan. 1. Waruna, langit. 2. Daksa, ahli. 3. Amsa, yang bebas. 4. Sawitri, pelebur. 5. Sukra, kekuatan. 6. Wisnu, yang meresapi. Dewa-dewa yang banyak jumlahnya ini kemudian diseleksi ke dalam 3 dewa utama atau yang disebut dengan nama Dewa Trimurti, iaitu Brahma, Vishnu, dan Siwa. Brahma diyakini sebagai dewa yang menciptakan, Vishnu diyakini sebagai dewa yang memelihara, dan Siwa diyakini sebagai dewa yang memusnahkan. Ketiga Dewa Trimurti ini memiliki Dewi sebagai pasangannya yang disebut Dewi Trisakti, iaitu Saraswati pasangan Brahma, Lakshmi pasangan Vishnu, dan Parvati pasangan Shiva. Dalam perkembangan keyakinan umat Hindu, muncul pula satu pandangan tentang penjelmaan Dewa Vishnu ke dalam bentuk makhluk yang disebut avatara. Penjelmaan Dewa Vishnu dalam rupa makhluk ini bertujuan menyelamatkan dunia dari malapetaka atau kehancuran akibat merajalelanya adharma yang tak mampu dikalahkan manusia. Avatara yang pernah turun ke dunia ini adalah Matsyavatara, berwujud ikan. Kurmavatara, berwujud kura-kura. Varavahatara, berwujud babi hutan. Narasimhamurti, berwujud singa. Vamanavatara, berwujud manusia cebol. Paramarasuramavattara, berwujud manusia yang bersenjatakan kampak. Ramavatara, berwujud seorang raja bernama Rama. Kresnavatara, berwujud Raja Kresna. Buddhavatara, berwujud Buddha. Dan Kalikinavatara, iaitu avatara yang belum turun ke dunia, tapi pada saatnya nanti akan turun ke dunia. Percaya pada Atman. Atman adalah substansi yang menghidupkan materi. Segala makhluk yang hidup disebabkan oleh Atman ini. Atman itu tidak lain adalah Brahman yang ada di dalam tubuh manusia. Atman manusia dengan Atman makhluk hidup lain sama, iaitu bersumber dari Brahman. Bila Atman yang menetap di dalam tubuh lepas dan keluar, maka tubuh itu akan mati. Dan Atman atau Jiwatman yang lepas dari badan itu akan berpindah menempati badan lain. Atman dapat tidak berpindah ke badan lain bila dapat manunggal dengan Tuhan. Untuk mencapainya, Atman mesti tak terpengaruh oleh keadaan seperti suka dan duka, senang dan benci, dan sebagainya. Atman yang telah bersifat demikian dinamakan sebagai Paramatma. Atman itu tidak diciptakan dan tidak musnah, tidak lahir ketika manusia terlahir dan tidak mati ketika badan jasmani manusia mati, ia kekal abadi. Ketika orang mati, yang mati adalah badannya sedangkan Atman tetap hidup untuk berpindah ke badan yang baru. Atman yang tidak bisa kembali kepada Tuhan akan kembali menempati badan yang baru, dan bila tidak memperoleh badan yang baru, maka Atman itu akan gentayangan atau preta. Atman yang demikian berbahaya bagi kehidupan manusia, terutama bagi anak cucunya yang hidup kerana akan selalu mengganggu bila tidak memberikan perhatian kepadanya dalam bentuk persembahan dan korban. Percaya pada karmapala. Karma berarti berbuat, bekerja, berusaha dan pala berarti ganjaran atau balasan. Karmapala berarti ganjaran atas perbuatan. Karmapala merupakan doktrin tentang satu perbuatan akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatan itu,
baik yang langsung diterima saat ini dan di sini, yang akan diterima nanti tapi masih di kehidupan sekarang, atau yang akan diterima pada kehidupan mendatang yang menentukan bentuk dan sifat kehidupan ketika terlahir kembali atau punarbuaha. Menurut kepercayaan Hindu, segala bentuk perbuatan manusia akan menimbulkan akibat. Perbuatan baik akan menimbulkan akibat yang baik dan perbuatan buruk akan menimbulkan akibat yang buruk pula. Siapa yang berkarma maka dia akan mendapat akibatnya. Akibat dari karma itu bisa langsung diterima saat ini dan di sini, tetapi bisa juga diterima bukan pada kehidupan sekarang, tetapi baru akan diterima pada kehidupan mendatang. Oleh sebab itu karma pada kehidupan sekarang menentukan bentuk kehidupan pada saat terlahir kembali. Percaya pada punarbuhawa. Punarbuhawa berasal dari kata punar yang berarti kembali, dan kata yang berarti menjelma atau lahir. Jadi punarbuhawa itu berarti kelahiran buhawa kembali manusia berulang-ulang ke dunia. Masalah punarbuhawa ini erat sekali kaitannya dengan karma pala. Sebab bentuk dan keadaan punarbuhawa itu bergantung kepada karma yang dibuat di kehidupan sekarang atau dari sisa karma kehidupan sebelumnya yang belum dijalani. Bila karma selama kehidupan sekarang buruk, maka nanti pada saat terlahir kembali akan mengalami kehidupan yang buruk, atau bahkan lebih dari itu dapat terlahir kembali dalam wujud binatang. Sebaliknya bila karma dalam kehidupan sekarang baik, maka pada saat terlahir kembali akan hidup dalam keadaan yang bahagia atau malah mencapai moksa. Oleh kerana itu, bila ingin terbebas dari kelahiran kembali atau mencapai moksa maka harus membebaskan diri dari pengaruh nafsu, ketakutan dan kemarahan. Untuk membebaskan diri dari ketiganya harus melakukan ajnana tapasa, iaitu disiplin diri serta kesucian budi pekerti. Percaya pada moksa. Moksa adalah tujuan akhir dari perjalanan hidup umat Hindu. Moksa merupakan puncak dari punarbuhawa yang terpadamkan. Di saat Atman telah lepas dari hukuman punarbuhawa, maka ia akan kembali menuju sumbernya, iaitu Brahman. Inilah puncak pencapaian tertinggi umat Hindu, baik di kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Moksa adalah bentuk kehidupan yang dicita-citakan oleh setiap insan dari umat Hindu, kerana pada saat moksa inilah Atman atau jiwa manusia bersatu kembali dengan sumbernya, Brahman atau Tuhan. Namun tidak mudah untuk meraih moksa, kerana harus ada usaha dan disiplin yang tinggi dari mereka yang ingin mencapainya, iaitu dengan cara menjalankan dharma sesempurna mungkin, kerana hanya karma yang sempurna dalam dharma saja yang dapat menghantarkan kepada moksa. Inilah 5 kepercayaan umat Hindu yang merupakan Pancasrada, yang diyakini kebenarannya secara bulat oleh umat Hindu dan dipraktikkan dalam kehidupan dengan penuh kepatuhan dan kesadaran. Mereka percaya bahawa Brahman itu ada, ia bersifat acintya, tak terpikirkan oleh akal pikiran. Dia yang serba maha, azali dan kekal, pencipta segala makhluk dan yang telah memberikan kehidupan dengan memberikan Atman atau jiwa kepada makhluknya. Atman ini bersifat kekal, tak akan musnah dan mati, serta tidak akan berubah. Tanpa Atman semua makhluk hidup akan menjadi benda mati. Sebagai makhluk yang beratman atau berjiwa,
manusia dituntut hidup sesuai dengan petunjuk Brahman sebagaimana yang terdapat di dalam kitab suci yang disusun oleh para maharshi, sehingga manusia selalu hidup dalam dharma dan menurut dharmanya. Karena perbuatan manusia itu, perbuatan baik atau buruk, akan membawa akibat. Perbuatan baik akan berakibat baik, dan perbuatan buruk akan berakibat buruk. Akibat perbuatan baik yang baik, mahupun yang buruk, akan diterima oleh manusia yang berbuat, entah pada kehidupan yang sekarang atau pada kehidupannya yang akan datang ketika terlahir kembali. Kelahiran kembali manusia di kehidupan mendatang diyakini umat Hindu sebagai sesuatu yang pasti terjadi, yang akan menimpa setiap orang menurut karmanya masing-masing. Agar terbebas dari hukum punarbawa, maka hendaklah berbuat menurut hukum Brahman. Manusia hendaklah menjalankan ajaran Dharma dengan sempurna, agar tercapai kebahagiaan abadi atau moksa. Sistem peribadatan agama Hindu. Sistem peribadatan dalam ajaran agama Hindu sangat erat kaitannya dengan konsep ketuhanannya yang meyakini Brahman sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai zat yang tak mungkin dikenali oleh manusia. Karena itulah Brahman yang acintya kemudian dicoba dikenali dalam suatu bentuk dewa-dewa, yang dipercaya sebagai simbolisasi atas sifat dan tindakan Brahman di alam semesta. Maka lahirlah banyak dewa-dewa yang dipercaya sangat berkuasa atas diri manusia, di mana tiap-tiap dewa dipercaya sebagai yang menguasai satu aspek dari fenomena atau kejadian alam. Karena kehidupan manusia dikuasai oleh para dewa, maka ada upaya seseorang untuk mempengaruhi atau merubah sikap dewa, agar tidak menimpakan kesulitan atau bahaya kepada dirinya dengan cara melakukan persembahan dan pengorbanan. Persembahan dan pengorbanan kepada dewa ini bergantung kepada kepentingan masing-masing orang. Karena itu persembahan atau pengorbanan yang disajikan ditujukan kepada satu dewa, bergantung kepada tujuannya masing-masing. Karenanya lah, maka hanya dewa-dewa tertentu yang benar-benar langsung berhubungan dengan kehidupan manusia yang akan diberikan korban. Jadi penting tidaknya dewa menurut umat Hindu itu tidak menurut kedudukannya, seperti kedudukannya sebagai Dewa Trimurti, tetapi ditentukan berdasarkan peran atau pengaruhnya langsung terhadap nasib manusia. Maka bukan merupakan hal aneh bila Dewa Trimurti bukan termasuk yang mendapat puji-pujian dan persembahan dari umat Hindu, tetapi Dewa Indra dan Dewa Agni yang lebih dipandang penting dalam kehidupan, sehingga keduanya yang paling banyak menerima pujian dan persembahan dari umat Hindu. Dewa Indra demikian dimuliakan karena dipandang sebagai Dewa Rahmat yang memberikan kebahagiaan. Sedangkan Dewa Agni dimuliakan karena dipandang sebagai sahabat dalam kehidupan manusia, karena api merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia merupakan pemberian Dewa Agni. Dalam upacara persembahan atau korban yang dilakukan itu yang dikorbankan atau dipersembahkan bisa berupa hasil bumi, hasil ternak, atau manusia. Dari ketiganya yang paling lazim dikorbankan adalah hasil ternak, sedangkan korban manusia sudah mulai ditinggalkan. Hewan ternak yang sering dikorbankan dalam upacara-upacara keagamaan seperti sapi, kerbau, kuda, serta kambing. Semakin tinggi nilai hewan yang dikorbankan, maka semakin tinggi pula nilai korban kepada dewa yang dituju.
Secara umum upacara korban atau persembahan itu terbagi kepada dua jenis, iaitu korban umum, yakni korban yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan korban khusus keluarga, yakni korban yang diselenggarakan oleh satu keluarga. Sedangkan berdasarkan perlengkapan yang dipergunakannya, upacara korban dapat digolongkan kepada korban besar dan korban kecil. Upacara besar adalah upacara yang pelaksanaannya menggunakan 4 macam api suci dan dilakukan oleh para pendeta. Sedangkan upacara kecil adalah upacara yang pelaksanaannya dengan kelengkapan sederhana, seperti api biasa di dalam rumah-rumah. Bila dilihat dari tujuan dan rangkaian acaranya, upacara korban dibagi kepada 5 jenis persembahan yang disebut Pancayajna, iaitu Dewa Yajna, Rishi Yajna, Pitra Yajna, Manusa Yajna, dan Buta Yajna. Dewa Yajna adalah upacara korban yang dipersembahkan kepada para dewa dengan maksud menyampaikan rasa syukur atas segala pemberian dan nikmatnya yang telah mereka anugerahkan kepada manusia. Rishi Yajna adalah persembahan kepada para pendeta sebagai tanda terima kasih atas petuah-petuahnya, petunjuk dan bimbingannya, serta atas pelayanannya dalam memimpin upacara-upacara keagamaan. Pitra Yajna adalah korban suci kepada para arwah leluhur yang telah meninggal, agar mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan serta mendapatkan tempat yang baik di alam yang baru. Manusa Yajna adalah korban suci dengan tujuan membersihkan lahir dan batin agar proses kehidupan seorang manusia dari lahir hingga mati dapat berjalan dengan baik dan selamat. Buta Yajna adalah korban yang ditujukan kepada buta atau makhluk halus jahat yang suka mengganggu kehidupan manusia, dengan maksud agar para buta tidak lagi mengganggu atau agar membantu manusia. Pada setiap upacara persembahan apapun jenisnya harus selalu tersedia beberapa benda yang menjadi sarana persembahan, yang berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sarana yang sering dipergunakan dalam suatu persembahan adalah unsur api, air, udara, tanah, dan sunyi. Unsur api berupa dupa melambangkan Dewa Brahma, yang berarti bahawa dengan sarana api umat Hindu siap menerima ciptaan Tuhan, siap untuk lahir sebagai manusia baru yang tahu akan Dharma. Unsur air berupa air suci melambangkan kesucian, yang berarti bahawa jiwa manusia disucikan agar siap menerima dan menjalankan Dharma. Unsur udara berupa wangi-wangian yang melambangkan semerbak harumnya merebak ke segala tempat dan arah, demikian juga agar Dharma dapat menyebar ke seluruh jagat raya. Unsur pertiwi berupa benda-benda bumi sebagai lambang kekuatan dan kesaktian serta keunggulan. Selain unsur-unsur tersebut dipergunakan juga tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sistem etika agama Hindu. Menjadi seorang Hindu berarti pertama-tama, bahawa orang bersangkutan harus menyadari dan menghormati tempatnya dalam masyarakat yang terbagi dalam kasta-kasta. Teori tingkatan kasta ini berpangkal dari 4 golongan kuno suku-suku Arya, yang masuk dan terus menetap di India sejak 1500 tahun sebelum Masehi, iaitu golongan Brahman atau pendeta, golongan kesatria atau bangsawan dan perwira, golongan Waisya atau wiraswata dan petani, dan golongan Sudra, iaitu golongan budak. Sistem kasta ini sangat berpengaruh besar terhadap segala ajaran dalam agama Hindu.
Karena ajaran-ajaran agama dan hukum-hukum didesain menurut penggolongan warna, termasuk juga sistem etika. Dalam konteks etika, bahawa setiap orang memiliki karakter serta potensi yang berbeza-beza sebagai bahagian rencana Tuhan dalam proses penciptaan manusia. Dan kemudian, menurut masing-masing karakter dan potensi yang melekat itulah, seseorang melakukan pengabdian kepada Tuhan dan menjalankan kehidupan bermasyarakat. Jadi, tiap-tiap orang atas dasar potensi dan karakter yang melekat pada diri mereka memiliki tugas, dharma, dan kewajiban serta jalan menuju Tuhan yang berbeza-beza. Tentang terjadinya kelompok warna ini di dalam kitab Atharva Veda dijelaskan bahawa Purusha, iaitu makhluk besar, melahirkan manusia di dalam 4 warna. Warna Brahmana keluar dari mulutnya Purusha, warna Kshatriya keluar dari lengannya, warna Vaishya keluar dari pahanya, dan warna Sudra keluar dari telapak kakinya. Warna Brahmana yang terlahir dari kepala Purusha mempunyai kemampuan bekerja mengandalkan otaknya.